Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Halo, Halo semua. perkenalkan nama saya Larsari. saya Safran Haryanto. Saya Jody Risiamat Saya Dina Safia. Kami dari kelompok 2 Thales of Miletus. ingin menjelaskan tentang sejarah matematika dan siapa itu Thales of Miletus. Simak video penjelasan. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematika Yunani lebih berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan-kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Matematika Yunani diyakini dimulakan oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales. Hasilnya, dia dianggap sebagai matematikawan sejati pertama dan pribadi pertama yang menghasilkan temuan matematika. Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta dan semuanya adalah bilangan. Mazhab Pythagoraslah yang menggulirkan istilah matematika dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pythagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras. Meskipun diketahui bahwa teorema itu memiliki sejarah yang panjang, bahkan dengan bukti kewujudan bilangan irasional. Eudoxus kira-kira 408 sebelum Masehi sampai 355 sebelum Masehi mengembangkan metode kelelahan, sebuah rintisan dari integral modern. Aristoteles kira-kira 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi mulai menulis hukum logika. Euclides kira-kira 300 sebelum Masehi adalah contoh terdini dari format yang masih digunakan oleh matematika saat ini, yaitu definisi, aksioma, teorema, dan bukti. Dia juga mengkaji wujud punya elemen dikenal di segenap masyarakat terdidik di barat hingga pertengahan abad ke-20. Selain teorema geometri yang terkenal, seperti teorema Pythagoras, elemen menyertakan bukti bahwa akar kuadrat dari 2 adalah irasional dan terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Saringan Eratosthenes kira-kira 230 sebelum Masehi digunakan untuk mengumpulkan bilangan prima. Archimedes kira-kira 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi dari Syracuse menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola untuk penjumlahan barisan terhingga dan memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap pi. Dia juga mengkaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus volume benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi.
lahir pada tahun 624 sebelum Masehi di Miletus, Turki. Meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi di Miletus, Turki. Berkebangsaan Yunani, aliran filsafat Ionian, mazhab Miletus, dan filsafat alam. Minat utama, etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Gagasan penting, air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Dipengaruhi astronomi Babilonia dan Mesir kuno, matematika, dan agama. Mempengaruhi Pythagoras, Anaximandros, dan Anaximenes. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Dan dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasehat militer dari Raja Croesus di Lydia. Pemikiran atau gagasan yang dimiliki Thales. Pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Karena menurutnya, tidak ada kehidupan tanpa adanya air. Kedua, selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dan kemudian terapung-apung di atasnya. Ketiga, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Menurut Thales, jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup saja, tetapi juga benda mati. Keempat, dalam bidang filsafat etika, Thales memberi sumbangsih yang sangat besar dalam etika berbisnis. Teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikir aslinya, teorema Thales berisi sebagai berikut. Jika AC adalah sebuah diameter, maka sudut B selalu sudut siku-siku. 1. Sebuah lingkaran terbagi 2 sama besar oleh diameternya. 2. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. 3. Jika ada 2 garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. 4. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. 5. Sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Tauladan yang dapat diambil dari Thales of Miletus. Pertama, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi tentang ilmu pengetahuan.
filsafat, ilmu ukur, sehingga bisa menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan sudut maupun pengukuran-pengukuran dapat diselesaikan dengan pembuktian teorema-teorema Thales dengan sudut. Hal ini menunjukkan sifat tidak pernah merasa puas sebelum pembuktian. Untuk video lainnya, kalian bisa cek di YouTube-nya Himatika UBB. Di sana menjelaskan materi matematika SD, SMP, dan SMA. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya dan support kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Salam matematika.